Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ika Widan Agustin dengan NIM 2311110001 akan mempresentasikan hasil dari penugasan minggu ke-6 mata kuliah manajemen proyek yaitu mengenai project time management yang merupakan bagian dari manajemen proyek. Next. Mengapa manajemen proyek itu dalam manajemen waktu dalam proyek itu penting? Waktu adalah faktor kritis dalam setiap proyek. Keterlambatan dapat mengakibatkan peningkatan biaya, penurunan mutu, dan kepuasan klien yang rendah. Manajemen waktu yang efektif memastikan koordinasi tim yang lebih baik dan setiap aktivitas terjadwal sesuai prioritas. Kemudian ada tiga bagian dalam manajemen waktu proyek. Yang pertama yaitu ada efisiensi biaya, di mana cegah overrun anggaran akibat keterlambatan. Kedua yaitu kualitas terjaga, waktu yang cukup untuk setiap tahap kerja. Dan yang terakhir yaitu ada kepuasan klien di mana pengiriman tepat untuk membangun kepercayaan. Next. Konsep dasar dari project time management sendiri adalah proses sistematis untuk pengelola waktu pelaksanaan proyek mengacu pada standar PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge. Tujuannya agar proyek mencapai deadline sambil mempertahankan kualitas dan efisiensi sumber daya. Terdapat 6 proses utama dalam project time management ini yang saling terintegrasi membentuk siklus lengkap manajemen waktu dari perencanaan hingga ke pengendalian. Next. 6 proses utama manajemen waktu tersebut yaitu yang pertama ada perencanaan pengelolaan jadwal, di mana di sini menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk pembuatan jadwal. Yang kedua yaitu ada definisi aktivitas, di sini mengidentifikasi pekerjaan spesifik dari Work Breakdown Structure atau WBS. Kemudian pengurutan aktivitas, di mana di sini menentukan urutan logis menggunakan activity on a row atau precedence diagram method. Yang keempat yaitu ada perkiraan durasi, di mana di sini menentukan lamanya setiap aktivitas berdasarkan data historis. Yang kelima yaitu ada pembuatan jadwal, yaitu menyusun jadwal menggunakan Gantt chart atau CPM. Dan yang terakhir yaitu ada pengendalian jadwal, di mana di sini yaitu merupakan proses memantau dan mengendalikan perubahan jadwal proyek. Next. Tiga proses awal tadi, yaitu perencanaan hingga pengurutan. Perencanaan pengelolaan jadwal ini menentukan cara pembuatan dan pengendalian jadwal proyek. Tahap ini menghasilkan dokumen rencana manajemen jadwal yang menjadi panduan seluruh tim dalam pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua yaitu ada definisi aktivitas, di mana di sini mengidentifikasikan dan membuat daftar aktivitas spesifik berdasarkan Work Breakdown Structure atau WBS. Setiap aktivitas harus jelas dan terukur. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengurutan aktivitas. Di sini menentukan urutan logis aktivitas menggunakan activity on a row atau precedence diagramming method untuk menghindari konflik. Next. Kemudian di sini ada perkiraan hingga pengendalian. Perkiraan lama aktivitas sendiri itu menentukan durasi setiap aktivitas berdasarkan pengalaman tim atau metode program evaluation review teknik untuk akurasi maksimal. Kemudian yang kelima yaitu ada pembuatan jadwal. Di sini menyusun jadwal proyek komprehensif menggunakan Gantt chart atau critical path method atau critical chain project management untuk visualisasi yang jelas. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengendalian jadwal. Di sini memantau kemajuan proyek secara real time dan melakukan koreksi melalui tracing atau fast tracking untuk menjaga ketepatan waktu. Next. Alurnya yaitu dimulai dari perencanaan. Seperti yang telah dijelaskan di sini yaitu menentukan bagaimana jadwal proyek akan dibuat, dikelola, dan dikontrol agar sesuai tujuan. Yang kedua yaitu ada definisi. Di sini mengidentifikasikan seluruh aktivitas yang perlu dilakukan berdasarkan BBS. Yang ketiga yaitu pengurutan. Di sini menentukan urutan logis antar aktivitas dan hubungan ketergantungan menggunakan diagram jaringan.
Kemudian ada estimasi, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas berdasarkan pengalaman atau data historis. Kemudian ada jadwal, di sini menyusun jadwal keseluruhan proyek menggunakan alat bantu seperti Gantt chart, CPM, atau vertical chain. Dan yang terakhir yaitu ada kontrol, memantau kemajuan proyek dan melakukan tindakan korektif jika terjadi keterlambatan, misalnya crashing atau fast tracking. Keenam proses ini membentuk siklus komprehensif manajemen waktu proyek dari perencanaan awal hingga pengendalian pelaksanaan akhir, memastikan setiap tahap berjalan terstruktur dan efisien. Next. Contoh dari penerapan manajemen waktu proyek sendiri yaitu pada proyek pembangunan gedung sekolah, di mana manajemen waktu diterapkan secara sistematis dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan konstruksi dengan hasil yang terukur dan terkontrol. Pendekatan sistematisnya yaitu dimulai dari perencanaan, di mana di sini menentukan jadwal konstruksi dan sumber daya. Kemudian ada definisi, di sini yaitu tahapan mengidentifikasi aktivitas. Yang ketiga yaitu ada pengurutan. Di sini dilakukan pengaturan urutan logis pekerjaan. Kemudian ada estimasi, di sini menentukan durasi setiap tahapan dari pekerjaan. Kemudian yang kelima yaitu ada jadwal. Di sini jadwal disusun secara sistematis menggunakan bantuan dari Gantt chart. Kemudian yang terakhir yaitu ada kontrol. Di, di mana di sini dilakukan monitor progres mingguan dan untuk buat adjustment. Next. Dampak penerapan manajemen waktu yang efektif sendiri yaitu yang pertama ada organisasi yang lebih baik di mana proyek terstruktur dengan aktivitas yang jelas dan terukur sehingga tim bekerja lebih fokus. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber daya terkontrol di mana alokasi tim dan anggaran dapat dioptimalkan sesuai timeline proyek. Kemudian yang ketiga yaitu ada peluang sukses yang meningkat, di mana pencapaian deadline dan kualitas meningkat signifikan dengan koordinasi yang lebih baik. Next. Kesimpulannya, yaitu manajemen waktu untuk kesuksesan proyek, di mana di sini manajemen waktu berperan untuk pertama yaitu ada fondasi keberhasilan, di mana project time management memastikan proyek berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di sini di dalam manajemen waktu proyek sendiri ada 6 proses terukur yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana proses sistematis ini membantu perencanaan dan pengendalian waktu secara komprehensif sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Manajemen waktu yang baik menghasilkan efisiensi, ketepatan, dan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Stop record.